Shalom saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bertemu kita dalam ruangan dari dapur si juru minum. Sekarang kita berada pada hari yang ke-20 ya. Kalau sebelum ini kita mempersiapkan diri kita untuk membimbing keluarga kita. Kali ini kita ingin belajar firman Tuhan untuk kita kongsikan bersama orang-orang tersayang yang Tuhan percayakan kepada kita dalam keluarga kita. Pada hari ini kita akan melihat satu tajuk, yaitu mengenal Tuhan yang benar ya. Jadi pada hari ini ketika kita belajar, kita mempersiapkan diri untuk mengajar dalam keluarga kita, anak-anak kita. Dalam hidup ini kita selalu mendengar orang menyatakan penyesalannya terhadap hidup, terhadap apa yang dia tidak lakukan pada masa lampau. Tapi belum pernah kita mendengar orang-orang yang menyesal karena meluangkan waktu bersama orang-orang tersayang dalam hidupnya. Jadi kita ingin memulakan dalam keluarga kita satu cara hidup yang berkongsi tentang firman Tuhan, yang mendidik anak-anak kita sendiri di dalam jalan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, yaitu jalan firman-Nya. Jadi hari ini kita akan melihat dari buku Kejadian tentang penciptaan manusia. Persoalannya di sini kita bertanya, bagaimana keadaan bumi sebelum Tuhan mula mencipta? Ya, kalau kita baca Kejadian pasal yang pertama ayat yang kedua, bumi tidak berbentuk dan kosong. Kegelapan menyelubungi permukaan samudera dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu keadaannya. Lalu bagaimana Tuhan menciptakan dunia ini? Ya, Tuhan kita adalah Tuhan yang mencipta. Dia menciptakan dengan perkataannya. Kalau kita baca di dalam buku Kejadian ini, pasal yang ketiga, berfirmanlah Allah. Ya, itu cara Tuhan mencipta melalui perkataannya. Begitu berkuasanya. Kalau kita sebagai manusia, kita menciptakan sesuatu daripada apa yang sudah ada. Tapi Allah yang Tuhan kita menciptakan sesuatu daripada yang kosong. Dan melalui perkataannya dia menciptakan bumi. Jadilah cahaya. Maka lalu terus ada cahaya. Yang kedua, ayat yang ke-6. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah-tengah segala air itu untuk memisahkan air daripada air. Terjadilah cakrawala, memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah. Ayat yang ke-9, berfirmanlah Allah, mengalir dan berkumpullah ke semua air yang di bawah langit di satu tempat, sehingga kelihatan tanah yang kering. Maksudnya ada daratan, ada lautan. Semua itu dikerjakannya melalui perkataannya. Dia berkata dan semuanya terjadi. Haleluya, itulah Tuhan kita yang kita sembah. Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan terang, yang memisahkan terang daripada gelap. Amin. Dan di manakah Roh Allah itu berada sebelum bumi diciptakan? Ayat yang kedua tadi mengatakan Roh Allah itu melayang-layang di atas air. Namun saudara, kita sebagai orang yang sudah dimenangkan melalui darah anaknya Yesus Kristus, yang kita sudah menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, di manakah Roh Allah berada? Roh Allah itu berada di dalam hati kita. Mari kita baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19, saya sudah catat. Kamu tentu tahu bahwa tubuhmu itu tempat kediaman Roh Kudus yang telah dikurniakan Allah kepadamu. Tubuhmu bukanlah milikmu, tetapi milik Allah. Haleluya. Di mana Roh Allah tinggal? Tidak tinggal di pokok-pokok, tidak lagi tinggal di atas samudra raya, di atas air, tapi kini Roh Allah itu ada di dalammu, di dalamku, di dalam kita. Tubuh kita ini adalah tempat dia meletakkan rohnya. Pada saat kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, rohnya ada di dalam kita. Maka ayat yang ke-20 sambungan ya, Allah telah membelimu dengan harga yang sudah dibayar sepenuhnya. Dengan apa? Dengan darah anak domba. Ya, ketika Adam dan Hawa, nenek dan datuk moyang kita jatuh ke dalam dosa, pada saat itu kita tersingkir dari kebunnya Tuhan, tersingkir dari hadirat Allah. Tetapi kita hari ini sudah dibeli dengan darah anaknya Yesus Kristus, dan kita menjadi miliknya kembali.
Oleh itu, gunakanlah tubuhmu untuk memuliakan Allah. Amin. Ini pesan untuk kita hari ini. Kita gunakan tubuh kita ini selagi kita hidup untuk memuliakan Allah. Caranya bagaimana ya teman-temanku, ibu-ibu, atau mungkin ada ayah yang menonton siaran kita? Dengan mengizinkan dia bekerja dalam hidup kita. Dengan mengizinkan firman-Nya datang dalam kita. Dengan cara membaca. Yang kedua, dengan cara membawa anak-anak kita, orang-orang tersayang, untuk sama-sama membaca firman-Nya, belajar dari firman-Nya, mengenali Dia sebagai Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya. Lalu mengapa Tuhan menciptakan semuanya itu? Persoalan kita. Kita berefleksi, kenapa diciptakan begitu indah bumi ini? Kenapa diciptakan cahaya? Supaya kita ini yang adalah anak-anaknya tidak lagi hidup dalam kegelapan. Kita punya terang. Lalu kenapa diciptakan daratan dan lautan? Supaya kita boleh hidup di sana, membina rumah di sana. Kita boleh hidup sejahtera, kita mendapat sumber air yang mencukupi. Kenapa diciptakan tumbuh-tumbuhan? Ya, ayat yang ke-9 tadi. Supaya kita boleh makan, minum, dan menikmati hasil daripada ciptaannya. Semuanya itu diciptakannya untuk kebaikan kita. Begitu Allah itu mengasihi kita. Ini kebenaran yang harus kita ketahui dan harus juga kita kongsikan dengan anak-anak kita. Supaya mereka tahu siapa Tuhan yang mereka sembah sebenar-benarnya. Amin. Jadi Tuhan memberkati kita bersama. Mari kita sama-sama belajar dan kita sama-sama mengajar orang-orang yang Tuhan sudah percayakan kepada kita. Tuhan memberkatimu. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami yang ada di surga, pada hari ini kami bersyukur karena Engkau membongkar rahasia kepada kami dan keluarga kami. Tuhan, penuhi kami dengan roh-Mu, mampukan kami untuk berkongsi dengan anak-anak kami, mereka yang di bawah jagaan kami, tentang Engkau sebagai Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang sangat baik untuk kebaikan kami, untuk kami nikmati. Jadikan kami anak-anak yang sentiasa bersyukur bila kami melihat berkat-Mu dalam kehidupan kami. Semua yang Kau sediakan, yang Kau adakan bagi kami. Jadikan kami anak-anak yang bersyukur dan mengajar anak-anak kami bersyukur juga kepada-Mu dalam segala hal. Tuhan, kami menjemput Engkau untuk terus tinggal di dalam kami. Ini kami, suci dan kuduskan kami oleh darah-Mu di dalam nama Yesus. Dan biarlah hidup kami memuliakan Engkau. Biar kami menggunakan tubuh ini, Tuhan, sebagai persembahan yang hidup dan yang benar, yang sejati, yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkatimu saudara. Haleluya.